Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komanjuni Cahyana, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa tentang proklamasi. Berikut adalah videonya. Deretan peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia ditempuh melalui perjuangan panjang rakyat dan tokoh dalam melawan penjajahan. Perlu kita ketahui bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil pemberian dari penjajah, tapi diperjuangkan dengan segenap tumpah darah. Selama perjalanan meraih kemerdekaan, ada banyak sekali peristiwa yang perlu diketahui, terutama peristiwa menjelang proklamasi. Bulan Agustus tahun 1945 menjadi bulan yang sangat bersejarah, sebab pada bulan tersebut banyak sekali peristiwa yang terjadi. Dari mulainya pengeboman dua kota di Jepang oleh sekutu, masa kekosongan kekuasaan, perumusan naskah proklamasi, hingga meraih kemerdekaan Indonesia. Berikut yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, sejarah proklamasi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi Indonesia merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Karena peristiwa ini membuka gerbang kemerdekaan bagi Indonesia. Hari kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana hari tersebut diraih melalui proses panjang perjuangan rakyat. Titik terang perjuangan kemerdekaan ini bermula setelah kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom oleh tentara sekutu pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa tersebut, tepatnya tanggal 7 Agustus 1945, PPKI mempertegas keinginan untuk segera mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom yang kedua kalinya di kota Nagasaki, Jepang. Peristiwa tersebut berhasil memukul mundur pasukan Jepang dari Indonesia. Hingga kemudian para tokoh proklamator segera mengambil langkah untuk menyegarakan proklamasi. Yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Tepat dini hari pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur diculik oleh golongan muda untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Penculikan tersebut ditujukan supaya Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh golongan tua dalam keyakinannya. Sementara di Jakarta, Ahmad Suebarjo mengadakan perundingan dan berusaha membujuk golongan muda untuk tidak tergesa-gesa dalam melakukan proklamasi. Ia juga menyetujui kalau proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Yang ketiga adalah peristiwa perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Malam hari pada tanggal 16 Agustus 1945 diadakan perundingan terkait penyusunan naskah proklamasi yang diselenggarakan di rumah Laksamana Maida. Penyusunan tersebut dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suebarjo. Dalam penyusunannya, mereka disaksikan oleh 3 orang golongan muda, yakni B.M. Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Setelah selesai merumuskan naskah proklamasi dan telah disepakati, naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Lalu, naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keempat adalah peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada mulanya, pembacaan teks proklamasi direncanakan dibacakan di lapangan Ikada. Namun, dengan segala pertimbangan terkait keamanan dan ketertiban lokasinya dipindah. Pembacaan teks proklamasi kemudian diselenggarakan di kediaman Soekarno di Jalan Penggasaan Timur nomor 56.
Teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 WIB. Kemudian disambung dengan pidato Soekarno. Lalu ada sambutan dari Suwiryo dan Dr. Muwardi, yang pada waktu itu menjabat sebagai wali kota. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Bendera tersebut dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suword. Pengibaran bendera diiringi dengan nyanyian lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman, yang kemudian dijadikan lagu kebangsaan. Keesokan harinya, 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Dengan demikian, Indonesia resmi menjadi sebuah negara yang merdeka dan menjadi hari ditetapkannya Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.